disampaikan tadi bahwa varian Delta itu yang punya kemampuan yang sangat berbahaya itu sudah penetrasi dia ke komunitas di luar Pulau Jawa Bali. Sekarang mari kita lihat Bapak Ibu. Ini dalam setiap presentasi saya sekali mengulang tentang interaksi ini ya, flowchart ini ya, bahwa masalah COVID ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini menyentuh dari sisi hulu ke hilir, menyentuh dari sisi orang sampai ke aspek kredibilitas pemerintah kadang-kadang. Kalau kita bisa lihat dari sisi bagian paling kiri atas, Bapak Ibu, jadi kita tentu berurusan dengan orang-orang yang rentan, orang-orang yang selama ini memang vulnerable terhadap COVID ya, atau belum pernah terinfeksi. Yang kita jaga sebenarnya adalah transmission event itu, adalah kegiatan-kegiatan yang memungkinkan terjadinya kontak, kerumunan, resepsi perkawinan, masuk kantor, kemudian acara-acara lainnya, atau mungkin rapat dalam ruang tertutup pun, dalam jumlah orang yang banyak, itu adalah event yang memicu terhadap penularan. Makanya ini yang ingin dicegah, kontak. Karena bagian ini bukan lebih mudah ya, tapi ini adalah langkah awal atau langkah pencegahan dari terjadinya rantai-rantai seperti ini, rantai penularan yang berdampak ke banyak hal. Kalau kita bicara masalah kontak, maka kurang lebih kita akan bicara dua sebenarnya. Pertama adalah frekuensinya, kedua adalah durasinya. Jadi segala strategi pengendalian pandemi yang apapun itu basicnya itu balik ke kontak, mengurangi frekuensi, meminimalkan durasi. Nah, kemudian kalau transmission itu terjadi, maka tentu kan ada orang-orang yang infektif, orang-orang yang mampu menularkan virus ini kepada orang lain. Nah, jumlah orang infektif ini tentu pasti jauh lebih besar daripada jumlah orang yang mampu kita deteksi. Sehingga dalam pikiran kita harus mengalihkan jumlah angka kasus itu dengan sesuatu angka begitu ya. Bisa 3, 5 atau malah 10 kali tergantung dari situasi dari penularan di wilayah tersebut. Jadi pertama tadi kontak, yang kedua adalah sistem deteksi dan lacak kita. Kenapa sistem deteksi dan lacak kita itu sangat penting? Karena kita harus segera menemukan orang infektif itu, kemudian mengisolasinya dan mengarantina orang yang sehat. Kan begitu ya di prinsip epidemiologi itu. Kenapa orang-orang disuruh di rumah? Itu sebenarnya adalah memberikan waktu kepada petugas kesehatan untuk melakukan pelacakan. Setiap rumah yang berpotensi atau berpotensi di mana terjadi penularan segera dicari tahu. Tapi kita memang tidak memakai teknologi yang lebih canggih seperti mungkin di luar negeri. Even Kamboja dan Vietnam saja menggunakan teknologi lacak. Teknologi lacak itu memungkinkan, contohnya misalkan handphone bapak itu dipasang di Android, diinstal satu aplikasi. Ketika Bapak keluar rumah, maka dia akan berkomunikasi dengan handphone lain. Jadi kalau Bapak misalkan datang ke suatu kafe, Bapak duduk di satu meja, maka handphone yang berada dalam radius anggap 10 meter dari handphone Bapak itu akan dicatat nomor ID-nya. Nah, ketika salah seorang dari yang ada di sekitar Bapak itu positif, maka Bapak akan diberitahu, handphone Bapak akan diberitahu bahwa oh, ini ada kasus positif. Nah, Anda akan diminta untuk datang ke Vaskes untuk memeriksakan diri, atau petugas kesehatan tempat akan menghubungi handphone Anda untuk meminta Anda untuk segera memeriksakan diri. Itu adalah teknologi sistem lacak yang sangat membantu petugas kita. Sekarang ini seperti buta. Seperti kita ketemu satu kasus positif, maka kita akan lakukan wawancara. Hari ini Bapak kemana aja? Sehari yang lalu, 2 hari yang lalu, itu memakan waktu dan sumber daya yang sangat besar. Apalagi ditambah dengan petugas lacak kita yang tidak terlalu banyak. Mungkin hanya terkonsentrasi di Jawa Bali. Kita tidak begitu banyak tenaga tracer kita yang berada di luar Pulau Jawa Bali. Sistem teknologi itu tidak pernah dipakai di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia takut. Indonesia, terutama Kementerian Kominfo, takut akan ada privacy, maksudnya itu adalah pelanggaran hak privasi, gitu ya. Jadi seolah takut seperti itu. Padahal sistem teknologi lacak itu sangat efisien, sangat efektif untuk dalam pelacakan kasus COVID ini. Kemudian juga bahwa ada persepsi di masyarakat tentang COVID ini. Kalau kita lihat survei-survei belakangan, bahwa kita masih menemukan, atau dalam percakapan kita mungkin di WA Group, kita bisa masih menemukan bahwa ada orang-orang yang tidak percaya pada COVID. Masih kita temukan orang-orang yang tidak percaya kepada vaksinasi. Dan masih ada orang yang menganggap bahwa masker itu bukan hal yang wajib.
gitu. Masih kita temukan sampai 1,5 tahun setelah pandemi ini kita masih lihat hal seperti itu. Kemudian masalah komunikasi. Komunikasi dari atas ke bawah juga kadang-kadang tidak seragam. Kita butuh komunikasi tunggal. Contohnya misalkan wajib pakai masker atau masker ada harga mati, harus wajib. Tapi jangan di saat yang sama juga harus berhati-hati bahwa tidak boleh ada narasi-narasi yang mengatakan mari kita berwisata atau ada bantuan untuk desa wisata sehingga memungkinkan sehingga mengajak orang untuk berwisata di masa-masa seperti ini. Nah, itu komunikasi tunggal itu penting karena berpengaruh juga kepada kredibilitas dan otoritas dari pemerintah dipandang dari sisi masyarakat. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau kita lihat mantranya saat ini, ya kan 3T ya, 3T, 5M dan vaksinasi. Itulah mantra kita untuk COVID yang kita ulang. Nah, sekarang nanti kita lihat ya, apa yang terjadi dengan 3T, apa yang terjadi dengan 5M dan apa terjadi dengan vaksinasi ini ya untuk situasi di Indonesia. Balik lagi saya sampaikan tadi, mantra yang tadi 3T, 5M dan vaksinasi itu kurang lebih sebenarnya sisi pencegahannya adalah kurangi frekuensi kontak, durasi kontak, dan di level pemerintah daerah terutama, jangan lupa untuk periksa lebih banyak, lacak lebih cepat, dan isolasi karantina yang lebih ketat. Nah, kita kan masih ingat ya, bahwa di masa-masa awal pandemi dulu, contohnya orang yang datang dari luar negeri, karantinanya 14 hari. Kemudian direduksi menjadi 5 hari, sekarang geser lagi jadi 8 hari. Pertanyaan kita, apakah ada justifikasi ilmiah yang merubah masa-masa karantina tersebut gitu. Nah, itu yang jadi masalah juga di kita. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah gambaran atau potret dari situasi pandemi kita saat ini. Jumlah kasus dan di bawah itu adalah jumlah kematian harian. Kita katakan bahwa kita belum menang saat ini dalam pandemi. Memang seolah-olah seperti kita kasus turun, ya, sudah mulai dinarasikan lagi bahwa kasus turun, kita belum menang. Itu mungkin baru kemenangan kecil dalam pandemi ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga harus melihat juga bahwa angka kasus yang kita lihat yang dilaporkan hari ini itu adalah refleksi mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu. Dan itu juga bukan angka sesungguhnya dari orang yang terinfeksi. Jadi dalam pikiran kita ada 2, satu angka yang kasus dilaporkan, kedua adalah angka orang terinfeksi yang jauh lebih besar. Kemarin itu rangkumannya. Kemudian dalam sudah banyak beberapa institusi yang melakukan pemodelan, mereka sepakat dalam satu hal, bahwa angka kasus yang dilaporkan itu jauh lebih rendah daripada jumlah orang yang terinfeksi sesungguhnya. Seberapa besarnya, ya itu yang masih mereka berdebat. Ada yang mengatakan 3 kali, ada 5 kali, ada even 10 kali. Jadi kita bayangkan aja kalau di satu kota Bapak Ibu ada dilaporkan mungkin ada 100 kasus, maka Bapak Ibu harus otomatis mengalihkan itu dengan 5 sampai 10 kali. Nah, itu yang mungkin tidak tertangkap. Kemudian begitu juga angka kematian. Angka kematian ini paling masalah, kenapa? Karena kita hanya menghitung jumlah orang yang terkonfirmasi positif, sedangkan lebih banyak di orang sana yang tidak terdeteksi atau dia meninggal sebelum dideteksi atau meninggal di luar kesehatan. Angkanya pun bervariasi, bisa sampai 3 sampai 5 kali. Kemudian kalau kita lihat dampaknya Bapak Ibu, ini memang luar biasa yang COVID, apalagi yang di gelombang kedua ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ overall dari awal pandemi sudah 1.494 tenaga kesehatan yang meninggal, 545 diantaranya dokter ya. Nah, kemudian kita bisa lihat kalau dari grafik bulanannya, di bulan Juli saja yang belum sampai akhir Juli, sudah 267 orang tenaga kesehatan meninggal. Jauh lebih besar daripada gelombang yang pertama di bulan Desember dan Januari. Saya pikir dampak ini yang sekarang ini ya, terutama mungkin disampaikan oleh Mas Gun tadi soal varian yang memang luar biasa berbahayanya, itu sudah memakan korban yang cukup besar. Kami coba menghitung juga excess mortality, Bapak Ibu. Jadi ini adalah seberapa banyak kematian atau aktivitas pemakaman yang terjadi di masa-masa pandemi ini. Ini cukup baik yang data dari DKI Jakarta ini. Ya, saya pikir pemerintah kota dan pemerintah daerah perlu segera memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan kematiannya. Karena saya melihat sekali bahwa ternyata kurang sekali usaha Pemda-Pemda ini, baik itu di tingkat provinsi dan kabupaten kota, untuk merekam catatan kematian ini, Bapak Ibu. Ini luar biasa kalau di DKI ini ya, dia
punya informasi data kematian per hari. Anda bisa lihat di garis hitam yang di atas itu 2020, jumlah pemakaman di DKI itu meningkat ya dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya dari 2015 sampai dengan 2019 ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang terjadi di DKI ini. Nah, kalau kita lihat bisa tidak masukkan di slide ini, itu sekitar 54% dari kelebihan kematian ini itu disumbangkan oleh COVID, Bapak Ibu. Kemudian selain dari data kematian tadi yang kami harapkan diperbaiki pencatatannya oleh pemerintah kota dan kabupaten seluruh Indonesia, ini adalah yang menarik. Ini adalah data hasil testing dari Provinsi DKI yang ditampilkan secara harian, di mana kita bisa lihat jumlah orang diperiksa, jumlah orang positif, jumlah spesimen diperiksa, dan jumlah spesimen positif. Sejak dari bulan April 2020, kami sudah minta kepada Kementerian Kesehatan dan juga kami dorong pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk membuka data testing ini. Kenapa? Karena situasi data testing ini itu sangat menentukan, menggambarkan kita situasi kegiatan penemuan sekaligus situasi COVID di wilayahnya. Bapak Ibu tentu masih ingat tentang zonasi hijau, orange, merah, dan sebagainya. Tanpa didasari, tanpa kita tahu berapa jumlah testing di wilayah tersebut, maka kita tidak bisa memvalidasi mengatakan bahwa daerah itu sudah zonasi hijau. Akibatnya zonasi hijau adalah relaksasi. Masyarakat tidak merasa bahwa oh kita berada di daerah yang aman, padahal jumlah testingnya saja yang sedikit, kasusnya nggak ketemu. Nah, ini adalah contoh dari pemerintah DKI membuka secara publik data jumlah testingnya. Kita harapkan semua kabupaten kota juga buka data ini, bukan data rahasia sebenarnya. Ini data publik yang harus ditampilkan sejujur-jujurnya gitu loh. Jadi saya nggak tahu kalau Bapak Ibu punya koneksi atau hubungan dengan Pemda masing-masing daerahnya, tolong diminta dia untuk membuka data jumlah testing ini. Anda bisa lihat 514 website COVID enggak. Saya pikir hanya satu wilayah ini yang memunculkan data jumlah testing per harian. Begitu juga dengan distribusi, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat bahwa 32% dari spesimen dari orang diperiksa itu ada di DKI. Anda bisa bayangkan 33 provinsi lain kerjanya tidak begitu intensif, tidak begitu masif untuk melakukan pemeriksaan. Ini adalah bagus juga, inilah dampak dari gelombang kedua kemarin. Anda bisa lihat bahwa orang sulit untuk mencari ICU, UGD, dan juga ruang rawat gitu ya. Sistemnya sudah disediakan sangat bagus, tapi memang gelombangnya sangat besar gitu ya. Mungkin kita masih bisa menemukan situasi ini di beberapa kota lainnya selain DKI. Begitu juga dengan ledakan isolasi mandiri ini, karena tidak tertampung di fasilitas kesehatan, maka masa harus dirawat di rumah. Walaupun dipantau oleh tenaga kesehatan mungkin tidak bisa optimum, dan juga mungkin tidak bisa banyak, karena juga tenaga kesehatan terbatas kan, karena saat itu juga bebannya sangat berat. Kemudian lapor COVID mencoba menghitung, merangkum data-data dari pemerintah daerah, kemudian dari CSO, kemudian dari juga berita-berita online bahwa sekarang itu kurang lebih ada 2.600 orang itu meninggal dalam proses isolasi mandiri dan di luar rumah sakit. Karena fasilitas kesehatan kita tidak bisa membantu lagi merawat mereka. Jadi kita temukan bahwa ada orang meninggal di parkiran, ada orang dalam perjalanan ke rumah sakit, karena memang mereka sudah datang dalam keadaan yang berat, tidak tertolong lagi. Ya. Jadi itu masalahnya di kita juga. Kemudian, nah ini balik lagi ke yang 3M tadi. Kita bicara tentang pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Anda bisa lihat bahwa di bulan-bulan 3 bulan belakang, kalau berdasarkan data ini, itu sangat rendah gitu. Masyarakat itu jauh tidak patuh gitu untuk memakai masker. Nah, sekarang beberapa minggu yang lalu sudah mulai Pak Presiden sudah mengatakan bahwa alhamdulillah kan yang nurut tuh rata-rata sudah wajib pakai masker di luar rumah. Itu gerakan kata-kata itu harusnya keluar dari tahun lalu dan itu wajib. Kalau perlu sanksi pakai sanksi. Karena kalau di luar negeri bisa sampai 3,5 juta tuh sanksinya gitu ya. Karena satu-satunya contohnya seperti Pak Gunadi sampaikan tadi, varian itu bekerja di level sel, di level molekuler, tapi pintu gerbangnya adalah maskernya. Jadi kita harus lihat dulu di area yang paling hulu. Nah, hulu proteksi kita adalah pakai masker itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat mobilitas juga. Nah, PPKM mikro, PPKM darurat yang kemarin, itu kan sebenarnya berusaha menekan mobilitas itu. Nah, Anda bisa lihat bahwa
tidak begitu, memang turun, tapi tidak cukup kuat. Anda bisa lihat di working places ya, itu di apa namanya di Google Mobility yang menggambarkan lokasi-lokasi di mana orang bekerja. Sempat drop, tapi drop itu ada di awal-awal dan ketika itu di Sabtu Minggu gitu. Nah, kemudian setelah itu balik lagi, ya, balik lagi posisinya. Jadi yang PPKM darurat kemarin itu memang mendorong, tapi belum cukup menurut kami untuk menurunkan penularan yang terjadi di masyarakat. Jadi kalau boleh sedikit di summary, diringkaskan bahwa apa yang menjadi kemungkinan penyebab gelombang kedua ya seperti ini. Ada varian tadi, sudah disampaikan oleh Pak Gun, kemudian dia lebih cepat dari kecepatan vaksinasi kita. Dan beberapa di antaranya adalah memang eksekusi kebijakannya itu tidak maksimal, tidak hanya mungkin di DKI ya. Mungkin di DKI cukup kuat, tapi kita bisa membandingkan dengan daerah-daerah lain yang terlambat untuk melakukan eksekusi dari PPKM darurat kemarin. Kemudian PPKM mikro ini seperti saya sampaikan tadi tidak betul-betul berhasil membatasi pergerakan orang. Selama ini kita bisa lihat dari datanya. Dan rendahnya kepatuhan dari yang 3M tadi. Jadi mantra kita kan 3M. Kalau seandainya memang kuat di 3M, maka harus diperkuat. Begitu juga dengan 3T-nya, karena jumlah testingnya juga tidak terlalu meningkat untuk di daerah-daerah di luar Jakarta. Kemudian sedikit, kalau kita mau belajar ya, ini saya paling suka mempelajari yang India ini sebenarnya. India itu relatif posisinya kalau dibandingkan dengan indeks sosial ekonominya kurang lebih sama kita. Dia gelombangnya malah lebih besar daripada Indonesia ini. Dan sama-sama didominasi oleh varian Delta. Jadi kalau dia itu hampir 98%, kita sekitar 93%. Jadi sama kasusnya. Anda bisa lihat bahwa di bulan-bulan April, Mei, Juni itu puncaknya sampai 350.000, jauh lebih rendah dibandingkan gelombang kedua kita yang sekarang sebenarnya. Itu juga yang kita lihat dampak kematiannya, dia lebih berat lagi. Dan di India itu angka kematian pun diperkirakan 5 kali lebih besar karena ternyata banyak orang yang meninggal dikremasi lalu dibuang di Sungai Gangga dan tidak tercatat dalam sistem pencatatan resmi ya. Kemudian apa yang kita lihat di situ? Ternyata situasi saat ini ya, mereka sudah mengalami gelombang besar di bulan-bulan yang lalu, di bulan itu. Kita bisa lihat di sini di India untuk menemukan satu kasus mereka harus memeriksa hampir 50 orang terlebih dahulu. Kalau di kita untuk menemukan satu kasus kita hanya perlu memeriksa 3 orang. Nah, itu kira-kira gambaran dari situasi di kita saat ini ya. Jadi kalau dibandingkan India dulu mereka, Anda Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk menemukan 2 kasus mereka hanya perlu periksa 2 orang gitu ya di bulan sekitar antara April dengan bulan Juni itu ya, kurang lebih parah. Kurang lebih situasinya sama dengan Indonesia saat ini gitu ya. Kemudian apa yang membedakan mereka? Mereka memeriksa jauh lebih banyak. Anda bisa lihat di gelombang kita saat ini, itu posisi Indonesia ada di bawah. Pada saat gelombang yang kurang lebih sama dengan di Indonesia, mereka sudah memeriksa 2-3 juta spesimen per hari. Ya. Jadi luar biasa usaha 3T-nya itu, yang testingnya tadi itu jauh berlipat daripada kita. Gitu ya. Kemudian mobilitas. Nah, Bapak Ibu tentu masih ingat bahwa di situ ada lockdown. Nah, di bulan-bulan ketiga gelombang kedua itu India menerapkan lockdown untuk seluruh states-nya. Dan Bapak Ibu bisa lihat kita bandingkan dengan di Indonesia bahwa dia drop sangat besar. Lebih dari 40 sampai dengan 60% mobilitas di India turun. Nah, kita bandingkan di Indonesia di periode gelombang kedua ini, kita nggak melihat ada turunnya mobilitas secara umum gitu untuk di berbagai lokasi gitu ya. Kemudian kalau kita lihat orang yang vaksinasi, kalau kita melihat orang yang divaksinasi, proporsi orang yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap, yaitu kurang lebih sama sekarang ini. Ini di angka berapa? Sekitar 6% ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu bisa lihat bahwa dari sisi angka absolutnya luar biasa. Mereka sudah sampai di level sekitar 90 juta sekarang. Kenapa? Satu, nah ini pembelajaran juga buat kita di Indonesia adalah mereka punya kemampuan untuk produksi vaksin sendiri lebih cepat, lebih banyak, karena mereka punya institusi yang dibangun memang sudah cukup lama untuk bikin vaksin ini, gitu ya. Mereka pakai 2 vaksin yang mereka bikin sendiri, Covishield dan Covaxin, dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa efikasinya cukup tinggi. Ya, untuk kasus-kasus berat bisa proteksi sampai 93%. Jadi luar biasa. Jadi ini salah satu pembelajaran yang
yang menurut saya kita harus lihat, yang mudah-mudahan ini jadi pembelajaran kita untuk, karena pandemi virus seperti ini tidak akan yang terjadi kali ini ya. Ini aja belum selesai, mungkin bisa jadi juga akan kedua, ketiga dan berikut. Jangan lupa bahwa SARS-CoV-2 ini adalah mungkin 6 anggota keluarga ke-6 dari 22 anggota keluarga yang lainnya gitu ya. Jadi masih banyak kemungkinan anggota keluarga lain dari corona yang juga ikutan ganas seperti ini gitu. Kemudian ini mungkin karena ini forum studi dan kajian ya, saya tertarik sebenarnya untuk mengajak Bapak Ibu ya, kalau punya organisasi, punya akses, untuk sama-sama menilai studi dampak vaksinasi ini ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Gun tadi itu adalah uji klinis ya, jadi uji efikasi dan lain sebagainya. Tapi dampak vaksinasi ini kita sudah punya program vaksinasi, dampak vaksinasinya kita belum ada kajian dari Litbangkes mungkin di awal-awal tahun, tapi saat itu kan Delta belum masuk terlalu banyak mungkin ya di Indonesia ya, belum terlalu masif. Nah sekarang Delta sudah masif, kita ingin lihat dampak vaksinasinya. Kalaulah Bapak Ibu punya kesempatan, punya organisasi, punya perusahaan, punya mungkin di universitas, ada bagusnya untuk melihat seperti ini. Bisa saja kita mau lihat dampaknya, apakah vaksinasi yang kita sudah dipakai ini bisa mencegah orang untuk terinfeksi, kemudian hospitalization, dirawat, atau juga mencegah kematian. Rancangan seperti apa? Bisa jadi dari perspektif ya. Perspektif itu Bapak lakukan sekarang, orang itu baru divaksinasi, kemudian diobservasi sampai munculnya yang kejadian-kejadian yang tadi. Tapi juga bisa retrospektif, ini mungkin lebih murah. Seandainya Bapak punya pegawai di universitas sebanyak mungkin 100 orang, atau kumpulkan saja kapan dia divaksinasi, kita lihat apa yang terjadi dari masa dia setelah divaksinasi sampai dengan sekarang. Kita bisa hitung kumulatif incidence dari vaksinasi ini untuk mencegah infeksi, perawatan, ICU ataupun kematian. Nah, populasi studinya ini ya itu tadi, itu bisa jadi masyarakat umum atau di populasi khusus. Contohnya TNI Polri yang sekarang sedang bertugas luar biasa di lapangan gitu. Atau mungkin perusahaan-perusahaan ya yang masih tetap yang esensial atau yang kritikal yang masih buka, kita bisa lihat itu hitung dampak vaksinasinya ya. Jadi nah studi ini belum pernah nih. Kalau belum pernah ya, kita belum pernah lihat hasilnya. Jadi kalau saya menggambarkan kurang lebih analisis seperti ini Bapak Ibu. Kalau seandainya bisa Bapak Ibu kolaborasi nih antar berapa nih? 100 mungkin 100 orang di sini ya, mungkin dari berbagai puluhan lembaga, kalau kita kumpulkan datanya, kita akan dapatkan ini informasi seperti ini yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah kita juga dan juga oleh para peneliti ya. Jadi kurang lebih gambarannya nanti seperti ini, mungkin analisisnya, kumulatif insidennya, berapa besar kemampuan dari proteksi dari vaksinasi ini. Jadi sedikit lagi saya tambahkan bahwa kita juga perlu ada studi-studi tentang antibody ya, serologi antibody ini, karena kita perlu tahu berapa besar orang yang sudah terinfeksi ya di masyarakat. Nah, ini yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan DKI dari tim FKUI dan lembaga Eijkman ya, menggambarkan kalau di DKI itu sudah sekitar 44%, 44,5% sudah terinfeksi dan hampir kita lihat di sini untuk kelompok umurnya lebih banyak dinominasi umur 30 sampai dengan 49 tahun, tidak ada perbedaan antara kelompok pekerja dan bukan pekerja, tapi lebih banyak ditemukan di wilayah-wilayah kumuh gitu. Jadi banyak informasi yang bisa didapat di sini. Saya membayangkan bahwa ini bukan hanya di DKI saja, tapi di Semarang, Surabaya, Jogja, mungkin di ibu kota provinsi yang lainnya gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih, dari hasil estimasi mereka, yang mungkin overestimate itu, Bapak Ibu bisa lihat bahwa sekitar hampir 90% dari orang yang pernah dari 90% dari orang yang diketahui serologinya antibodinya positif itu tidak terdeteksi ya. Mereka tidak pernah terdeteksi. Artinya Anda bisa bayangkan ternyata masih banyak orang di luar sana yang infektif dan lolos dari sistem deteksi kita ya. Ini yang terjadi kurang lebih di DKI seperti itu. Jadi itu saja Bapak Ibu, mungkin terakhir Pak Narto, pesan kunci saya adalah kalau bisa kita bikinlah penelitian kolaboratif, ya mungkin berbiaya murah, tapi memang butuh resource untuk mengumpulkan datanya. Pesan saya juga tidak terburu-buru sebenarnya untuk mengakhiri PPKM darurat ini, ya karena ini kita ingin segera menurunkan penularan itu, dan ketiga jangan kehilangan momentum. Nah, ini kan sudah kemarin sempat turun.
kita percaya bahwa ada dampak dari PPKM darurat yang kemarin. Tapi kalau dipercepat, maka kita kehilangan momentum. Dan jangan lupa juga untuk menggabungkan seluruh intervensi ini. Mungkin itu Pak Narto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Iqbal. Kalau kita tadi menyimak dari semua yang disampaikan Mas Iqbal, banyak catatan ya, masih kekurangan di kita, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Jadi catatan itu menjadi apa ya? Harusnya menjadi motivasi kita untuk jauh lebih baik lagi, karena kita PR-nya kok masih masih jauh lah, masih mengkhawatirkan buat kita semua. Jadi dari testingnya, tracingnya kita juga jauh dibandingkan India gitu ya, dengan yang lain. Mungkin tadi contoh yang paling baik ya DKI itu, bahwa ya pelacakan harus jelas ya, data-data harus jelas ya. Jadi ajakan Mas Iqbal untuk kita penelitian ya yang sederhana, mari kita nanti bareng-bareng aja Mas Iqbal setuju, nanti mungkin kita buatkan yang sederhana, mungkin buat format yang kira-kira isian di WA itu gampang diisi, data apa, nanti kita kolaborasi Mas Iqbal, kebetulan nanti kita punya teman-teman banyak ini di komunitas macam-macam, jadi mungkin bisa kita evaluasi ya, tadi kaitannya dengan vaksin dan lain-lain, dengan kasus-kasus yang terjadi di teman-teman, mungkin kita catat bersama-sama. Ini ada Dokter Titik ya, Dokter Umam, banyak ini peneliti-peneliti yang mungkin nanti kita gabung, justru bisa mendukung, kita tiru apa yang dilakukan oleh Richmond sama FKUI yang di Jakarta, nanti kita di Jogja, di Semarang, di mana-mana kita ikuti biar datanya lebih jelas, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang di chat ini juga bisa menjawab gitu, tidak hanya disampaikan ke Mas Gun sama Mas Iqbal saja, tapi kita jawab sendiri dengan penelitian-penelitian kita gitu. Ya, tadi efektivitas vaksin dan lain-lain. Nanti mungkin Mas Gun sama Mas Iqbal bisa perhatikan chat ini dan nanti kita tindak lanjuti sama-sama kira-kira. Mungkin untuk menghemat waktu, monggo Mas Said, Dr. Said, monggo dipresentasikan mungkin nanti kasus-kasus di Tegal dalam skala mikro, kebetulan